Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita mengenai latihan soal pretest PPG ya, khususnya untuk pedagogi dan semua mapel. Dan soal seperti ini itu yang saya bahas lagi pada kesempatan kali ini itu tidak pernah sama sekali alfa, baik pretest maupun UP PPG ya teman-teman. Jadi pelajari baik-baik soalnya, insya Allah saya akan perbanyak. Kemarin sudah saya upload tentang penilaian, ada banyak di situ soalnya, silahkan teman-teman pelajari di sana. Nah kemudian selanjutnya insya Allah nanti beberapa hari ke depan kalau punya kesempatan saya akan buat soal sosial kepribadian guru, karena ada 3 komponen yang akan diujikan di seleksi akademik pretest PPG. Beda dengan dulu ada TPA, tes potensi akademik, numerik dan sebagainya. Sekarang tidak ada ya. Jadi fokus ke 3 hal itu saja. Ada profesional ya, profesional itu terkait dengan jurusan teman-teman. Kalau jurusan teman-teman PGSD ya pelajari profesional teman-teman, materi-materi PGSD, IPA, IPS, PKN dan sebagainya. Kemudian untuk bahasa Inggris saya pelajari semua tentang keilmuan bahasa Inggrisnya ya teman-teman, itu profesionalnya. Kemudian ada pedagogi ya. Pedagogi ini biasanya 30% dari 100 soal itu biasanya 30%, 70% itu profesional. Jadi biar bagaimanapun teman-teman harus perbanyak juga di latihan profesionalnya. Kemudian ada lagi yang tidak kalah jauh pentingnya adalah sosial kepribadian guru itu sendiri. Jadi bagaimana sosial seorang guru itu dan bagaimana kepribadian seorang guru itu sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman untuk persiapan pretest PPG. Sebelum kita masuk, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat ya membuat video-video yang berhubungan dengan PPG. Amin. Oke. Baik, kita lihat soalnya ya teman-teman. Ini dia soal yang pertama. Kita lihat, refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Nah, kira-kira yang mana di sini yang menurut teman-teman jawaban yang tepat? Coba teman-teman jawab dulu ya, sambil kita semacam try out ya, tidak apa-apa. Nanti saya kasih khusus untuk try out dan kita juga bahasnya seperti ini juga ya teman-teman. Pause dulu videonya, kemudian jawab, dan setelah itu kita lanjut ya. Itu aturan mainnya, lebih enak. Oke, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya, sudah melakukan upaya perbaikan. Nih, refleksi yang paling tepat itu dilakukan setelah kita melakukan upaya perbaikan. Apa-apa yang sudah berjalan dengan sesuai rencana kita melakukan PTK, dan apa-apa yang masih harus diperbaiki teman-teman. Ini dia, kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti ya, pada saat melaksanakan pembelajaran. Kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan hasil pengamatan dalam peneliti melakukan implementasi rancangan tindakan, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Nah, kira-kira nih yang mana nih teman-teman jawaban yang tepat nih di antara kelima opsi ini? Jadi ada 2 sistematis ya teman-teman, abaikan saja satu. Kira-kira yang mana? Dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penelitian untuk melihat daya serap ya, daya serap
siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kita lihat jawabannya, yes. Jadi penilaiannya adalah penilaian terpadu ya teman-teman. Menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Oke. Sudah berapa yang benar teman-teman? Saya yakin semuanya benar ya. Ini agak masih mudah soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ini dia, PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh A. McTaggart, B. Carr dan Keymis, C. Rohman, D. Smoke. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Katanya PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Kita lihat jawabannya. Kalau terlalu cepat, dirasa terlalu cepat, bisa di pause dulu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi B ya, Carr dan Keymis ya. Carr dan Keymis berpendapat bahwa PTK adalah suatu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Coba kita lihat pembahasan lebih lengkapnya. Menurut Carr dan Keymis, dalam Siswojo Harjodipuro 1997, PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, dalam hal ini guru, siswa, atau kepala sekolah, dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidikan, untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran. A. Praktik sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri ya. Kemudian B. Pengertian mengenai praktik-praktik ini. Dan C. Situasi-situasi atau dan lembaga-lembaga tempat praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi yang belum tonton soal mengenai penilaian ini, lebih jelasnya tonton video saya yang khusus membahas penilaian ya. Di sana sudah lengkap ya, sudah lumayan lengkap. Jadi di sini kita tinggal mengupgrade. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Ini selalu double ya teman-teman. Saya lupa ubah di sini opsinya ya. Maaf agak buru-buru, kemudian agak sibuk juga ya karena saya dari kampung. Ini sebenarnya masih capek, tapi karena saya rasa teman-teman butuh ini, jadi saya cepat-cepat lempar ke teman-teman ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi kalau ada 2 opsi begini teman-teman, pilih saja salah satunya ya. Kalau teman-teman memilih sistematis, berarti kemungkinan teman-teman bisa benar di opsi D atau A. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi dia termasuk penilaian terbuka ya. Kita lihat, menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir itu adalah definisi dari penilaian terbuka itu sendiri. Nah, kita lihat pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan. Nah, dia menjelaskan penilaiannya yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman yang pernah jadi siswa di SMA maupun dimanapun itu, atau jadi mahasiswa malah, itu ada memang guru dan dosen yang menjelaskan kepada kita seperti apa penilaiannya. Jadi dia termasuk penilaian terbuka. Jadi kita tahu apa-apa yang perlu kita perbaiki, baik itu di kehadiran, baik itu di keaktifan kita dan sebagainya ya. Baik, kita lihat soal yang berikutnya. Dibandingkan dengan penelitian formal,
Sampel yang digunakan dalam PTK termasuk jenis A. Sampel representatif, B. Sampel purposif, C. Sampel acak, D. Kasus khusus yaitu kelas. Nah, kira-kira di sini yang mana sampel yang digunakan dalam PTK ya? Dia termasuk jenis sampel seperti apa? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang benar, apakah representatif atau purposif, acak atau malah kasus khusus yaitu kelas ya teman-teman. Baik, jadi yang benar adalah kasus khusus yaitu kelas. Itulah sampel yang digunakan dalam PTK ya. Kita lihat karena PTK memang khusus untuk dirancang untuk penelitian oleh guru di kelasnya sendiri. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya, subscriber saya baru sekitar seminggu yang lalu, dia tanya apakah PTK itu bisa digunakan untuk hal-hal yang bukan berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau peningkatan belajar peserta didik, atau tidak dilakukan di dalam kelas. Jadi saya jawab itu tidak betul ya. Jadi PTK itu memang dirancang untuk penelitian oleh guru di kelasnya masing-masing. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa ya, kemampuan belajar peserta didik teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, serta kasih super thanks kalau teman-teman punya kemampuannya. Biar tidak loyo juga ya, biar semangat ya membuat soal-soal terbaik. Oke, kita lihat soal berikutnya. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindak perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, C. Menyusun proposal PTK, D. Menentukan metode yang akan digunakan. Nah, coba teman-teman jawab yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK. Yang manakah itu? Apakah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, atau malah D. Menentukan metode yang akan digunakan. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Kita lihat pembahasannya. Tindak lanjut merupakan kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan guru peserta setelah memperoleh simpulan dari interpretasi data dan refleksi. Nih kita lihat, apabila hasil refleksi menunjukkan bahwa tujuan perbaikan pembelajaran belum berhasil seperti yang diharapkan, kegiatan perbaikan tindakan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Untuk menentukan tindak lanjut yang tepat, guru peserta perlu mencari faktor-faktor yang diduga kuat sebagai penyebab kurang berhasilnya perbaikan pembelajaran. Penyebab inilah yang harus digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Oke, teman-teman, jadi perencanaan tindak lanjut itu ada ketika hasil PTK tidak sesuai dengan yang diharapkan atau belum bisa mendongkrak kemampuan siswa dalam belajar ya, atau belum bisa meningkatkan kemampuan siswa ya. Jadi akan ada siklus selanjutnya. Kalau penelitiannya sudah berhasil, kita tidak perlu lagi melakukan siklus berikutnya. Yang kedua, nih, apabila hasil interpretasi dan refleksi diperoleh simpulan bahwa tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,
Guru peserta dapat melanjutkan ke siklus berikutnya untuk lebih mengoptimalkan hasil perbaikan atau mengakhiri PTK dan menyusun laporan. Selanjutnya, rencana tidak lanjut untuk siklus berikutnya dituangkan dalam skenario pembelajaran dalam bentuk RPP dengan berbagai perangkatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kalau kita direfleksi itu ya, dari hasil interpretasi direfleksi, kalau kita sudah menemukan bahwa sudah meningkat, maka kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Tapi kalau bisa juga kalau ingin mengoptimalkan lagi, itu lebih baik lagi, tapi tidak wajib lagi untuk melakukan penelitian untuk siklus selanjutnya ya. Jika sudah selesai, kita tinggal membuat laporan, kemudian setelah itu kita tuangkan ke dalam skenario pembelajaran dalam bentuk RPP dan berbagai perangkatnya seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat ya teman-teman. Kita lihat lagi soal selanjutnya. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada A. Teori belajar yang akan diuji, B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan, C. Perbaikan hasil belajar siswa, D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Perbedaan antara PTK dan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada apanya? Apa perbedaan hasil akhir dari PTK dan non-PTK? Itu kesimpulannya. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat jawabannya. Oh, ternyata saya belum tanda ya. Tapi kita lihat saja dulu ya pembahasannya. Hasil akhir yang dicapai guru melalui PTK adalah terjadinya perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran atau perbaikan hasil belajar siswa. Jadi jelas sekali bahwa jawaban yang benar ada di opsi C ya. Kalau teori belajar yang akan diuji itu saya kira tidak perlu lagi ya. Teori belajar itu sudah sangat matang ya, tidak perlu ada diuji-uji lagi oleh kita ya, sudah sangat mantap, bukan orang sembarang yang bisa bikin teori belajar ya. Kemudian yang B, temuan penelitian dapat digeneralisasikan ya, kita tidak boleh sembarang mengeneralisasikan ya sesuatu, sebuah temuan atau penelitian, nanti yang punya marah ya. Kemudian D, meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. Nah, di sini juga tujuan PTK itu bukan untuk guru tapi untuk siswa ya. Bukan guru yang ingin dikembangkan kemampuannya, tapi siswa yang ingin dimajukan atau dikembangkan ya. Seperti itu. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saya mohon dukungannya biar saya makin semangat ya untuk membuat video-video pembelajaran lainnya nanti. Insya Allah sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Semoga semua lulus. Saya doakan semua lulus insya Allah dengan mudah nanti pada saat pretest PPG maupun soal UP nanti, tes UP nanti, dan lain-lain sebagainya. Semoga dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.